Diusir oleh sales girl di mall karena pakaian sederhanaku. Padahal ayahku pemilik mall itu. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu aku berdiri di depan Grand Metropolitan Mall. Bangunan megah yang namanya terukir dengan lampu emas di bagian atas. Aku memandangnya dalam-dalam, bukan sebagai putri dari sang pemilik, melainkan sebagai seseorang yang ingin tahu bagaimana dunia melihatku saat aku tak membawa identitas sosial apapun. Aku mengenakan celana jeans lama yang sedikit belel dan kaos polos warna abu-abu. Rambutku kukuncir seadanya, tanpa make up, tanpa tas bermerek, tanpa sepatu hak tinggi yang biasanya jadi ciri khas para sosialita yang berseliweran di lobi utama mall ini. Hari ini, aku hanya ingin jadi Dinda yang biasa. Aku melangkah ke dalam dengan langkah ringan, tapi tak lama, mataku bertemu dengan sorot curiga seorang satpam berbadan besar di pintu utama. Dia mengamatiku dari ujung kepala hingga kaki seolah aku seorang pengemis yang salah masuk. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya ketus. Tangannya terangkat seperti menghalangi langkahku. Aku menjawab dengan sopan, "Saya mau lihat-lihat, Mas." Tapi sebelum aku sempat menjelaskan lebih jauh, dia sudah menyilangkan tangannya dan menatapku dengan tatapan merendahkan. "Mall ini tempat orang belanja, bukan tempat numpang ngadem. Kalau mau ngadem, ke taman kota aja," katanya sambil mendorong pelan tubuhku keluar. Aku terpaku. Ini pertama kalinya aku merasakan bagaimana jadi orang yang dipandang rendah hanya karena penampilan. Tapi aku masih mencoba bersabar. Mungkin dia hanya salah paham. Maka aku kembali melangkah. Kali ini menuju salah satu butik ternama di lantai 1. Di sana, seorang sales girl berparas cantik. Belakangan aku tahu namanya dari name tag yang ia pakai. Clarissa, menyambutku, bukan dengan senyum hangat, tapi dengan pandangan mencibir. "Maaf, Mbak, barang di sini mahal semua. Loh, kalau cuma mau lihat-lihat, sebaiknya di toko sebelah aja. Kami nggak layani yang sekadar numpang pegang-pegang." Kata-kata itu menusukku lebih tajam dari yang kuduga. Aku menelan ludah, menahan diri agar tidak mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Tapi dalam hati, aku mencatat semuanya. Wajah Clarissa, nada suaranya, dan bagaimana dia memperlakukan pelanggan berdasarkan label pakaian yang mereka kenakan. Aku tidak marah, aku kecewa. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah diperlakukan seburuk itu hanya karena tidak memenuhi standar mewah di mata dunia. Saat aku berjalan menjauh, Clarissa tertawa bersama rekan kerjanya. "Kasihan banget, ya. Pasti cuma numpang selfie biar bisa update status," bisiknya cukup keras untuk kudengar. Hatiku panas, tapi aku tetap berjalan menuju balkon kecil di sudut lantai 2 dan mengeluarkan ponselku. Satu panggilan, hanya satu, membuat dunia di sekitarku berubah drastis. "Ayah," kataku, berusaha tetap tenang. "Ada yang perlu ayah lihat langsung di mall." Tak sampai 30 menit, suasana mall berubah mencekam. Manajer mall, kepala keamanan, bahkan supervisor tenan-tenan besar langsung berkumpul di ruang lounge khusus. Satpam yang tadi mengusirku tampak pucat, dan Clarissa mulai menangis saat menyadari siapa aku sebenarnya. Ayah datang dengan wajah serius, matanya menyapu semua yang hadir. Ketika melihatku, dia langsung memelukku erat. "Siapa yang berani memperlakukan anakku seperti ini?" tanyanya dengan nada tajam. Satu persatu orang mulai memohon ampun, mengucapkan maaf seolah-olah semua bisa dibenarkan dengan kata-kata itu. Tapi aku tidak ingin mereka dipecat. Bukan karena aku baik hati, tapi karena aku ingin mereka belajar. Belajar bahwa setiap manusia layak dihormati, apapun yang mereka pakai. Aku berdiri di hadapan mereka semua dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini aku mungkin hanya berpakaian sederhana. Tapi besok bisa jadi orang lain yang kalian remehkan ternyata punya cerita yang lebih hebat dari kalian semua. Hargailah manusia, bukan dari bajunya." Ayah menatapku bangga. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, hanya permulaan. Sebab saat seseorang merasa harga dirinya diinjak, dendam bisa tumbuh, dan dunia bisa berubah jadi medan ujian baru.
Aku belum tahu bahwa Clarissa menyimpan luka dari kejadian ini. Luka yang akan berubah menjadi dendam membara. Tapi hari itu, aku belajar satu hal penting. Kesederhanaan adalah ujian, dan tak semua orang lulus. Sejak kejadian itu, wajah Clarissa terus terbayang dalam pikiranku. Bukan karena aku dendam, tapi karena ekspresinya saat tahu siapa aku sebenarnya begitu jelas menyimpan lebih dari sekadar rasa malu. Ada kemarahan, ada dendam, dan ada rasa tertampar. Aku tahu, di dunia ini tak semua orang siap menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Beberapa akan introspeksi, tapi sebagian lainnya akan mencari cara untuk membalas, bahkan jika mereka yang salah. Dan Clarissa, rupanya termasuk golongan yang kedua. Di balik senyuman pura-pura yang ia tampilkan ke manajemen mall setelah permintaan maaf resmi, ia mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak langsung menyadarinya. Karena saat itu aku terlalu fokus pada perasaanku sendiri, rasa kecewa pada cara orang menilai manusia hanya dari penampilan luar. Tapi Clarissa diam-diam mulai menyusun ulang posisinya. Dia tetap bekerja di butik yang sama, tapi ia mulai mendekati beberapa staf lain, menyebarkan cerita versi dirinya sendiri. Dinda itu sengaja nyamar buat menjebak kita. Dia manipulatif. Dia cuma mau pamer kuasa karena mall ini punya bapaknya. Begitu katanya dalam bisik-bisik yang sengaja dibuat menggugah simpati. Tak hanya itu, Clarissa tahu betul titik lemahnya. Farrell, manajer keuangan mall, pria karismatik yang selama ini diam-diam menaruh perhatian padaku. Hubungan kami sebenarnya rumit. Farrell pernah menyatakan perasaan, tapi aku menolaknya secara halus karena aku belum siap membuka hati. Tapi Farrell tetap menjaga kedekatan kami. Sikapnya profesional, tapi hangat. Dan Clarissa tahu, itulah celah yang bisa ia manfaatkan. Yang tak kusangka, ternyata Clarissa adalah mantan kekasih Farrell di masa lalu, yang hubungannya kandas karena alasan yang tak pernah jelas. Clarissa mulai mendekati Farrell lagi, bukan dengan cinta, tapi dengan strategi. Ia menangis di hadapan Farrell, menceritakan penghinaan yang ia alami akibat ulahku. Aku dipermalukan di depan umum. Farrell, kamu tahu rasanya? Aku dianggap remeh hanya karena salah menilai anak bos. Padahal aku cuma kerja sesuai prosedur. Tapi semuanya berubah hanya karena statusnya, katanya dengan suara bergetar, penuh kepura-puraan. Farrell, yang memang sudah mulai terganggu dengan hubungan istimewaku dengan Rafael, pengusaha baru yang menyewa ruang butik di mall, perlahan mulai termakan oleh narasi Clarissa. Rafael sendiri belum lama muncul dalam hidupku. Dia pria muda dengan sorot mata tajam dan tutur kata yang lugas. Sikapnya kritis terhadap sistem manajemen mall, dan dia tak segan mengoreksi siapapun, termasuk aku, saat menurutnya ada ketidakadilan. Awalnya aku menganggapnya sombong. Tapi lama-lama aku tahu, dia hanya jujur dan punya prinsip. Dan itu yang membuatku tertarik. Namun ternyata, perasaan ini tak bertepuk sebelah tangan, karena Rafael mulai menunjukkan ketertarikan yang sama. Dan di sanalah masalah mulai menumpuk. Karena Farrell yang dulu diam-diam menjaga, kini mulai merasa tergeser. Clarissa memanfaatkan semua ini. Ia menyusun rencana dengan rapi, menciptakan cerita bahwa aku sengaja mempermalukannya agar terlihat lebih baik di mata Rafael. Dia cuma mau Rafael simpati. Semua ini permainan, katanya di hadapan Farrell dan beberapa staf lain. Yang membuatku ngeri adalah, perlahan, gosip ini merambat ke dunia maya. Komentar-komentar sinis bermunculan di akun media sosial mall, beberapa bahkan menyebutku, putri bos yang main drama demi simpati. Aku sadar, seseorang sedang bergerak di balik layar. Dan aku mulai merasa benar-benar sendiri. Di tengah pusaran ini, aku harus tetap menjalankan tugas sebagai anak pemilik mall sekaligus wanita muda yang sedang mencoba berdiri atas kakinya sendiri. Aku tidak ingin semuanya bergantung pada nama besar ayahku. Tapi saat Clarissa mulai memperluas pengaruhnya, dan Farrell menunjukkan sikap dingin, aku mulai merasakan tekanan yang tak main-main. Dunia tempat aku tumbuh dan merasa aman perlahan berubah menjadi medan penuh jebakan. Dan aku tahu, ini baru awal dari pertarungan panjang antara kesederhanaan, kekuasaan, dan dendam pribadi yang disimpan rapi dalam senyuman palsu Clarissa. Aku pertama kali melihat Rafael saat sedang mengawasi pembukaan butik baru di lantai 2. Penampilannya mencolok,
Bukan karena pakaian atau barang mewah yang dikenakan, tapi karena auranya yang begitu tegas dan percaya diri. Kemeja putih yang digulung hingga siku, celana chino bersih, dan sepasang sepatu kulit yang tak mencolok, tapi jelas berkualitas tinggi. Ia berdiri di tengah ruangan butik barunya, Virello, dengan tatapan tajam dan raut wajah serius saat memberi arahan ke tim interior. Meski dari kejauhan, aku bisa menangkap satu hal dari cara dia berbicara. Ini bukan pria yang mudah diatur. Aku mendekatinya secara profesional, mengenalkan diri sebagai bagian dari manajemen mall. Tapi sebelum aku selesai menyebutkan nama, dia sudah menatapku dengan datar dan berkata, "Saya harap Anda bukan datang ke sini untuk menyarankan perubahan marketing lagi. Karena jujur saja, sistem promosi mall kalian itu menyedihkan." Kalimat itu membuatku terpaku sesaat. Bukan karena aku tersinggung, aku sudah terbiasa dengan kritik, tapi karena ia mengatakannya tanpa tedeng aling-aling. Seolah aku bukan anak pemilik mall, seolah aku bukan siapa-siapa. Dan anehnya, ada sedikit rasa lega dalam hatiku. Akhirnya, ada seseorang yang berbicara padaku tanpa beban status sosial. Tentu saja, aku tidak tinggal diam. Aku menjawab kritiknya dengan data dan analisis, menjelaskan bahwa sistem promosi kami memang sedang dalam tahap perbaikan, tapi tidak semua strategi kami bisa dianggap gagal. Perdebatan pun terjadi. Panas, tajam, tapi tetap elegan. Aku bisa melihat matanya menyipit setiap kali aku membalas argumennya dengan fakta yang kuat. Dia menyeringai tipis, seolah terkejut bahwa aku bukan sekadar putri bos manja, seperti yang mungkin dia dengar dari gosip-gosip liar para tenant. "Menarik," katanya akhirnya. "Kupikir kamu cuma boneka perusahaan. Tapi ternyata kamu punya otak juga." Ucapannya membuatku ingin marah, tapi ada nada kekaguman yang samar di baliknya. Dan sejak saat itu, hubungan kami menjadi rumit. Rafael adalah tipe pria yang tidak percaya pada warisan kekuasaan. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, membangun bisnis fashion dari nol, dan berhasil masuk ke dunia retail kelas atas dengan modal tekad dan kerja keras. Dan mungkin, karena itulah dia memandangku dengan kecurigaan. Baginya, aku adalah representasi dari segala hal yang dulu meremehkannya, orang kaya yang lahir di atas fasilitas. Dan aku tahu, kehadiranku di mall ini adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip idealis yang ia bangun sendiri. Apa yang tidak aku tahu, di balik ketegangan kami, Clarissa mulai bergerak. Ia mendekati Rafael dengan cerita-cerita sepihak yang mengarahkannya untuk percaya bahwa aku hanya memanfaatkan posisi untuk menarik simpati. Clarissa memainkan perannya dengan sempurna. Wanita yang tampak tersakiti, penuh luka, dan dikhianati oleh sistem yang tak adil. Dinda itu pintar membungkus dirinya dengan citra baik, katanya kepada Rafael dalam satu kesempatan. Tapi semua itu strategi. Dia ingin semua orang jatuh dalam pesonanya, terutama pria-pria yang bisa ia kendalikan. Rafael, meski tak langsung percaya, mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia jadi lebih kaku, lebih banyak menantang setiap kebijakan yang aku buat. Dan aku pun makin sering berhadapan dengannya. Dalam rapat, dalam evaluasi tenant, bahkan dalam diskusi sederhana tentang etika bisnis. Tapi anehnya, dalam setiap perdebatan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah rasa saling menghormati. Kami mungkin seperti dua kutub yang saling menolak. Tapi justru karena itulah, kami terus menarik satu sama lain. Dia menguji batas kesabaranku. Aku menguji konsistensi idealismenya. Dan tanpa kami sadari, setiap argumen membangun jembatan yang tak terlihat. Jembatan yang kelak bisa jadi penghubung. Atau justru medan perang baru. Di akhir minggu, aku berdiri di depan kaca butik Rafael. Dari luar, aku melihat dia berbicara dengan Clarissa yang tampak sangat akrab. Rasanya ada semburat cemburu yang menyelinap, tapi aku cepat-cepat mengusirnya. Bukan saatnya membiarkan perasaan mengacaukan pikiranku. Tapi satu hal pasti, musuh baruku kini bukan hanya Clarissa yang menyimpan dendam, atau Farrell yang diam-diam mulai gelap mata, tapi juga Rafael, pria yang tak bisa kupahami sepenuhnya, dan mungkin yang perlahan mulai mengubah hatiku. Aku mulai merasakan ada yang tidak beres ketika Rafael, yang biasanya selalu mengutarakan kritik secara langsung, mulai bersikap dingin dan seolah menjaga jarak. Tatapannya tak lagi menantang dengan rasa hormat, melainkan curiga dan penuh pertimbangan.
Dalam beberapa pertemuan evaluasi tenant, ia tak lagi mengajukan pertanyaan bernas seperti biasanya. Sebaliknya, ia menatapku dalam-dalam sebelum mengangguk dingin, lalu keluar ruangan dengan cepat, seolah keberadaanku membuatnya tak nyaman. Awalnya aku pikir ia hanya lelah, atau mungkin ada urusan pribadi. Tapi naluriku berkata lain. Dan seperti biasa, ketika aku mengikuti naluri itu, aku menemukan kebenaran yang tak enak untuk ditelan. Ternyata Clarissa tidak tinggal diam sejak pertemuan pertamanya dengan Rafael. Ia menjalin pendekatan yang halus tapi konsisten. Clarissa tahu bagaimana cara memikat pria yang punya luka dan idealisme seperti Rafael. Ia tak menyerangnya dengan pesona fisik, tapi dengan kisah-kisah penuh luka yang membangkitkan empati. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur, tapi sayangnya, mall ini lebih mementingkan citra dan nama besar, katanya pada Rafael sambil menatap lantai, menahan tangis yang tampaknya sudah ia latih. Aku dipermalukan bukan karena aku salah, tapi karena aku bukan siapa-siapa. Kalimat itu menggema di kepala Rafael, seorang pria yang terlalu paham rasanya diremehkan hanya karena latar belakang. Di saat Rafael mulai ragu padaku, Farrell, manajer keuangan mall yang dulunya pernah menyatakan cinta padaku, mulai menunjukkan sisi kelam yang selama ini tersembunyi. Ia bukan hanya sekadar terluka karena aku tak pernah memberi harapan, tapi juga merasa kekuasaannya di mall mulai terancam. Terlebih lagi, ayahku mulai tertarik dengan konsep-konsep inovatif Rafael yang berani dan segar. Hal itu membuat Farrell khawatir. Sebab jika Rafael menjadi kepercayaan baru ayahku, posisinya bisa tergeser. Maka, dimulailah permainan licik dari seorang pria yang tak terbiasa dikalahkan. Farrell mulai memanipulasi laporan keuangan tenant. Ia memalsukan data pemasukan butik Rafael, menyisipkan angka-angka fiktif yang menunjukkan ketidaksesuaian antara penjualan dan pembayaran sewa. Dalam rapat internal terbatas, Farrell menunjukkan laporan itu ke ayahku, dengan nada prihatin yang dibuat-buat. "Pak, saya khawatir tenant baru kita ini tidak transparan. Ada pola yang mencurigakan di arus kasnya. Saya khawatir ini akan merugikan mall di masa depan," katanya sambil menyodorkan dokumen. Ayahku yang perfeksionis tentu langsung tersentak. Ia tidak suka main-main soal keuangan. Sementara itu, Clarissa terus menekan dari sisi emosional. Ia mendorong Rafael untuk berhati-hati denganku, memintanya untuk tidak terbuai oleh senyum manis pewaris mall. "Jangan ulangi kesalahan saya, Rafael. Saya dulu juga percaya pada sistem ini. Tapi semuanya palsu," katanya dengan lirih. Rafael yang mulai terombang-ambing antara logika dan perasaan mulai menjauhiku. Dan aku masih berusaha bertahan, mencoba mempercayai bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Tapi di balik layar, konspirasi demi konspirasi mulai menjalar seperti racun yang tak terlihat. Yang paling menyakitkan adalah ketika Rafael menolak ajakanku untuk berdiskusi soal program Mall Ramah UMKM, proyek impianku untuk membuka ruang bagi pengusaha kecil agar bisa tampil di panggung besar. Aku khawatir program seperti itu cuma akan jadi pajangan. "Apakah kamu benar-benar ingin membantu, atau hanya ingin membangun citra baik di mata publik?" tanyanya tajam. Aku terpaku. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan yang pernah aku terima. Karena yang mengucapkannya adalah orang yang aku kagumi. Bahkan, mungkin mulai aku cintai. Hari-hari berikutnya, aku seperti berjalan di atas ranjau. Di satu sisi aku harus menghadapi ayahku yang mulai curiga pada Rafael. Di sisi lain aku harus menghadapi Rafael yang mulai percaya pada kebohongan. Clarissa dan Farrell memainkan peran mereka dengan mulus, saling menopang seperti dua sisi mata pisau. Dan aku berdiri di tengah badai, mencoba tetap tegak, meski dadaku penuh luka. Tapi dalam hatiku, aku bersumpah, aku tidak akan tinggal diam. Jika mereka memilih bermain kotor, maka aku akan melawan. Dengan caraku sendiri, tanpa kebohongan, tanpa tipu daya, tapi dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Ayah memanggilku ke ruang kerjanya pada suatu sore yang mendung. Di meja besar berlapis marmer itu, terdapat dua map tebal bertuliskan konfidensial. Wajah ayah tampak serius, bahkan cenderung gelisah. Aku duduk di hadapannya, mencoba membaca situasi. Setelah beberapa detik hening, ayah menghembuskan napas panjang. "Perusahaan pesaing kita, Mega Central Group, mengajukan tawaran merger," ucapnya datar.
Aku terperangah. Mega Central dikenal dengan reputasinya yang agresif, kinerja mereka tinggi, ya, tapi juga terkenal karena sering menggusur karyawan lama demi efisiensi. Merger ini bisa melipat gandakan nilai aset kita dalam 1 tahun. Lanjut Ayah, masih dengan nada bisnis yang dingin. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan gejolak di dada. Tapi kalau merger itu terjadi, semua sistem akan berubah. Yah, banyak staf lama pasti akan digantikan. Mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, yang sudah seperti keluarga. Suaraku tercekat. Aku mengenal hampir semua wajah di mall kami. Pak Slamet, petugas kebersihan yang selalu menyapaku setiap pagi. Bu Rani, kasir toko mainan yang dulu menyelipkan balon gratis untukku saat kecil. Mereka bukan sekadar pegawai. Mereka bagian dari masa kecil dan hidupku. Kalau merger ini untuk kemajuan, lalu kemajuan siapa yang Ayah maksud? Tanyaku tajam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ayah tidak bisa langsung menjawab. Perdebatan kami makin panas ketika aku menolak menandatangani persetujuan program restrukturisasi. Ayah menganggapku terlalu emosional, tidak berpikir sebagai pemilik bisnis. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal manusia. Ayah selalu mengajarkanku bahwa kesuksesan itu bukan cuma soal untung. Tapi kenapa sekarang Ayah berubah? Tanyaku di sela isak yang tak bisa kutahan. Ayah memalingkan wajahnya, rahangnya mengeras. Dinda, dunia bisnis kejam. Kalau kita tidak berubah, kita yang akan disingkirkan. Aku melakukan ini agar kamu tetap punya masa depan. Perkataannya membuatku semakin terluka. Karena bagiku, masa depan tanpa hati bukanlah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Aku meninggalkan ruang kerja itu dengan langkah cepat, tapi hatiku berat. Aku merasa asing di rumah sendiri. Hubungan kami yang dulu hangat perlahan menjadi dingin, seperti dua orang asing yang saling bertahan di dua sisi kebenaran yang berbeda. Malam itu aku menangis di kamar, bukan hanya karena perbedaan pandangan dengan Ayah, tapi karena aku merasa kehilangan satu-satunya orang yang dulu selalu ada di pihakku. Keesokan harinya, aku kembali ke mall dengan kepala yang masih penuh sesak. Berita tentang kemungkinan merger mulai menyebar, dan wajah-wajah di sekitarku tampak cemas. Mereka bertanya-tanya, bisik-bisik di sudut lorong. Aku melihat Pak Slamet menyapu lantai sambil sesekali memandang papan pengumuman manajemen dengan tatapan kosong. Aku ingin memeluknya dan berkata semuanya akan baik-baik saja, tapi aku sendiri tidak yakin. Yang ku tahu, aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan keputusan besar ini dijalankan hanya demi keuntungan segelintir orang. Meskipun harus berhadapan dengan ayahku sendiri. Di saat seperti itu, aku semakin merasakan kesepian. Rafael masih menjauh, Clarissa terus mengipasi api fitnah, dan Farrell, dia semakin mencurigakan. Aku merasa sendirian di medan perang. Tapi justru itulah titik awal kekuatanku tumbuh. Aku tahu, jika aku ingin perubahan, maka akulah yang harus menjadi penggeraknya. Walau harus terluka. Walau harus menghadapi keluargaku sendiri. Hari itu aku datang lebih pagi dari biasanya ke kantor pusat manajemen mall. Langit masih kelabu. Suasana masih lengang. Aku membawa segelas kopi hangat dan niat untuk fokus menyusun konsep perlawanan terhadap merger yang terus menghantui benakku. Tapi semua rencana itu sirna ketika aku tanpa sengaja melihat laptop Farrell terbuka di ruang rapat, tanpa pengaman, dan menampilkan sederet file keuangan tenant yang mencurigakan. Mataku langsung tertumbuk pada nama Rafael, dan angka-angka yang tak masuk akal. Rasa penasaran dan firasat buruk membuat jariku bergerak cepat. Aku klik satu file bernama Tenant Audit, Confidential XLSX. Apa yang kutemukan membuatku sulit bernapas. Angka-angka pemasukan Rafael telah direkayasa. Terlihat sangat meyakinkan di permukaan. Tapi ketika kucek dengan laporan dari sistem pos mall, nilainya tak cocok. Aku buka file lain, dan menemukan lebih banyak ketidaksesuaian. Bahkan ada dokumen berjudul Simulasi Kerugian Rafael yang isinya jelas-jelas skenario manipulatif untuk menyudutkannya. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu Farrell pernah memiliki rasa padaku, tapi aku tak pernah menyangka dia akan sejauh ini, memanipulasi data keuangan hanya untuk menjatuhkan orang lain. Dan lebih buruk lagi, menyeret nama mall kami dalam konspirasi licik. Saat kututup file-file itu dengan tangan gemetar,
Suara langkah kaki membuatku refleks menyimpan semuanya ke flash diskku. Farrell masuk dengan senyum ramah seperti biasa. "Dinda? Wah, pagi sekali," katanya ringan, lalu duduk tanpa curiga. Aku menatapnya dalam diam, menahan gejolak di dada. Ingin rasanya langsung menamparnya saat itu juga, tapi aku memilih diam. Ada waktu dan cara yang lebih tepat untuk menjatuhkannya. Aku keluar ruangan dengan alasan ada rapat mendadak, lalu segera mengunci flash disk itu di laci kamarku. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Rafael beberapa hari lalu terngiang di telingaku. "Kamu benar-benar percaya semua sistem ini bersih?" Aku merasa bersalah, karena ternyata jawabannya adalah tidak. Keesokan harinya, aku mencoba menemui Rafael. Aku ingin menunjukkan semua bukti itu, tapi sebelum aku sempat bicara, aku melihat Rafael sedang bersama Clarissa di salah satu kafe di dalam mall. Mereka terlihat dekat, terlalu dekat. Clarissa tertawa kecil sambil menyentuh lengan Rafael, dan Rafael terlihat nyaman. Aku berdiri di balik tiang, menyaksikan semuanya dengan dada berdesir. Apakah aku sudah terlambat? Apakah ia lebih percaya Clarissa yang manis di luar, tapi beracun di dalam? Aku menunggu sampai malam, hingga kutemukan momen saat Rafael sendirian. Aku menghampirinya di area loading dock mall, tempat yang sepi dan jarang dilewati orang. "Aku tahu siapa yang memalsukan laporan keuanganmu," ucapku cepat. Rafael menoleh dengan alis terangkat, penuh skeptis. "Dan aku punya bukti." Aku menunjukkan flash disk itu, lalu menceritakan semua temuanku. Namun, responnya bukan rasa lega atau terima kasih. Ia menatapku tajam dan berkata, "Kenapa kamu baru bilang sekarang? Apa ini semacam skenario pembersihan nama? Atau kamu cuma ingin aku tetap percaya padamu?" Suaranya dingin, tajam, lebih menyakitkan dari tuduhan apapun. Aku tercekat. Rafael pikir aku bagian dari permainan ini? Aku yang selama ini berjuang sendirian, bahkan menentang ayahku sendiri demi keadilan? Tapi aku tahu ini bukan saatnya marah. Luka yang ditinggalkan Clarissa dan Farrell terlalu dalam di hati Rafael. Kepercayaannya sudah terkikis oleh kecurigaan. Aku menatapnya tanpa berkata-kata, hanya menyerahkan flash disk itu. "Kamu nggak harus percaya padaku. Tapi kebenaran nggak butuh pembelaan," kataku sebelum pergi, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun malapetaka belum selesai. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Aku sedang tidur di kamar, mengenakan piyama, wajahku pucat tanpa riasan. Foto itu jelas diambil diam-diam, dari sudut ruangan. Jantungku mencelos. Farrell. Tidak mungkin orang lain. Ia pernah datang ke rumah saat ada pekerjaan mendesak, dan kini aku sadar ia mungkin menyusup ke kamar saat aku tertidur. Pesan berikutnya menyusul. "Kalau kamu buka mulut tentang laporan keuangan itu, foto ini akan tersebar besok pagi. Siap dilihat publik, Dinda?" Tanganku gemetar. Aku tahu maksudnya bukan sekadar memalukan, tapi juga mengintimidasi. Aku merasa diinjak, dilanggar, dihancurkan. Tapi di titik itu, aku juga sadar, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Ini bukan lagi soal Rafael. Ini soal harga diriku, integritas keluargaku, dan nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada mall ini. Farrell telah menyentuh titik paling rendah dalam hidupku. Dan itu, justru membuatku semakin kuat. Jika dia pikir aku akan diam karena ancaman, dia belum mengenalku sepenuhnya. Rafael duduk di sudut butiknya yang mulai sepi, menatap rak-rak yang perlahan kosong, seakan mencerminkan hatinya yang sama sunyinya. Surat pemberitahuan pembatalan kontrak dari manajemen mall tergeletak di meja. Selembar kertas putih dengan cap resmi yang menjadi palu kehancuran baginya. Rafael tak mengira bahwa impiannya, yang dibangun dengan kerja keras sejak nol, bisa dihancurkan hanya oleh permainan kotor dan persepsi yang salah. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi semua emosi itu membeku dalam diam. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Dinda, perempuan yang sempat membuat hatinya bergetar, justru tampak seperti bagian dari permainan itu. Ia merasa ditipu oleh dua sisi wajah yang selama ini tak ia sadari. Sementara itu, aku berdiri di balik jendela kaca kantor ayahku, menyaksikan toko Rafael yang mulai kehilangan pembelinya.
Sejak berita miring tentang dugaan penyelewengan keuangan tersebar, disebarkan secara licik oleh Farrell melalui akun-akun gosip lokal, banyak pelanggan menjauh dari butik Rafael. Tak ada yang mau bersentuhan dengan bisnis yang dicap curang. Hati kecilku ingin menerobos ke butik itu, mengatakan padanya bahwa aku tahu dia tidak bersalah, bahwa aku punya bukti untuk membantunya. Tapi aku tahu dia belum siap. Luka yang kubawa padanya masih terlalu segar, dan kepercayaan itu belum kembali utuh. Clarissa, di sisi lain, justru semakin aktif di media sosial. Ia mengunggah foto-foto bersama Rafael saat rapat bisnis atau sekadar berbincang di kafe, lengkap dengan caption manis yang penuh sindiran. Akhirnya bersama yang sevisi, tulisnya di salah satu foto. Aku tahu Rafael tidak memiliki perasaan padanya, tapi citra itu berhasil membentuk opini publik. Banyak yang percaya bahwa Rafael memang bagian dari lingkaran kotor Clarissa. Dan semakin banyak orang yang percaya, semakin sulit baginya untuk membuktikan sebaliknya. Aku merasa terjebak dalam dilema. Jika aku membantu Rafael secara terbuka, itu akan memperkuat tuduhan bahwa aku sedang menutupi kekasih gelapku. Tapi jika aku diam, maka aku membiarkannya dihancurkan oleh konspirasi yang kutahu sepenuhnya palsu. Akhirnya, aku memilih jalur tengah. Aku mulai menghubungi beberapa jurnalis yang kupercaya secara anonim. Kukirimkan data-data dari flash disk yang membuktikan Rafael bersih dan justru Farrell yang bersalah. Aku tahu ini akan memakan waktu, tapi kebenaran membutuhkan kesabaran untuk bisa berdiri kokoh. Aku tak peduli jika namaku ikut terseret, selama Rafael bisa diselamatkan. Namun Rafael tak tahu semua itu. Yang ia tahu, hanya satu persatu kontrak kerjasama dengan vendor dan supplier mulai ditarik. Ia harus menjual satu mobil operasionalnya untuk membayar pegawai. Ia bahkan menggadaikan jam tangan pemberian almarhum ayahnya untuk menutup utang sewa gudang. Dalam keputusasaan itu, ia mulai mempertanyakan segalanya, termasuk mimpinya sendiri. Mungkin mereka benar. Mungkin aku terlalu ambisius, gumamnya saat itu. Dan di tengah kehancurannya, Clarissa justru datang dengan tawaran kerjasama dari butik besar di luar kota, asalkan Rafael bersedia menjual saham tokonya padanya. Tapi Rafael menolak. Aku lebih baik bangkrut dengan harga diri, daripada kaya dengan menjual prinsip, katanya dingin. Saat aku mendengar penolakan itu dari salah satu staf butik, hatiku bergetar. Itulah Rafael yang kukenal, keras kepala, tapi tulus. Dan aku tahu, jika aku tidak bertindak lebih cepat, Rafael akan benar-benar kehilangan segalanya. Maka malam itu, dengan jantung berdetak kencang, aku mengirimkan email berisi seluruh bukti manipulasi Farrell ke bagian hukum manajemen mall dan tembusan langsung ke ayahku. Aku tahu risiko ini besar. Aku akan berhadapan langsung dengan Farrell, dan bisa jadi dipecat dari posisi strategisku. Tapi jika aku harus kehilangan jabatan demi menyelamatkan seseorang yang benar, maka biarlah itu terjadi. Malam itu aku berdiri di balkon rumah, memandangi bintang-bintang yang seolah mengejek kesepian yang kurasakan. Dunia yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi medan perang. Farrell, yang dulu kuanggap sebagai teman keluarga, berubah menjadi musuh dalam selimut. Clarissa, yang tak henti menebar fitnah, membuat namaku menjadi bahan cibiran di media sosial. Rafael yang dulu hangat kini dingin dan menjauh. Bahkan ayahku, yang biasanya jadi tempatku bersandar, kini lebih sering berseberangan denganku karena urusan merger itu. Aku merasa seperti melawan seluruh dunia seorang diri. Tapi entah kenapa, justru dalam kondisi seperti inilah aku merasa lebih hidup. Karena aku tahu, perjuangan ini bukan hanya soal nama baikku, tapi juga tentang kebenaran. Setiap hari kulalui dengan penuh tekanan. Di kantor, para staf mulai berbisik-bisik saat aku lewat, seolah aku pembawa aib yang sewaktu-waktu bisa meledak. Di rumah, ayah semakin sibuk dengan proposal merger, sementara ibu hanya bisa menatapku khawatir dari kejauhan. Aku tahu beliau ingin bicara, tapi terlalu takut untuk ikut campur. Aku menghargainya. Aku tak ingin orang lain terseret dalam perangku. Namun, beban itu berat. Ada saatnya aku ingin menyerah, ingin berlari sejauh mungkin dan melupakan semuanya. Tapi kemudian aku ingat wajah Rafael saat butiknya ditutup paksa. Aku ingat suara adikku yang menangis ketakutan setelah Clarissa mengintimidasi temannya di sekolah.
Aku ingat harga diri yang sudah diinjak-injak oleh mereka yang merasa punya kuasa. Dan semua itu menyalakan kembali bara di hatiku. Aku tak boleh mundur. Langkah pertamaku adalah menyusun strategi. Aku mulai membentuk tim kecil dari 2 orang staf kepercayaan di bidang IT dan hukum. Aku tidak menjelaskan semuanya. Hanya bilang bahwa aku mencium ada ketidakwajaran di balik kontrak-kontrak kerja dan pengelolaan dana mall. Mereka setuju membantu. Diam-diam, dengan risiko kehilangan pekerjaan. Dari mereka, aku mendapat akses ke data internal yang membuktikan bahwa Farrell tak hanya memanipulasi laporan Rafael, tapi juga memalsukan beberapa laporan pajak demi mendapatkan insentif besar dari pemerintah daerah. Itu pelanggaran serius. Tapi aku tahu, membawa semua ini ke ayahku tanpa bukti kuat hanya akan membuatku terlihat seperti anak manja yang tidak rela ditinggalkan oleh mantan kekasih. Di sisi lain, aku mulai menata strategi untuk menghadapi Clarissa. Aku menghubungi seorang jurnalis investigasi yang dulu pernah menulis tentang manipulasi citra media oleh public figure. Kupancing dia dengan isu fitnah terhadap usaha lokal dan penyalahgunaan media sosial untuk menjatuhkan reputasi. Dia tertarik. Aku tahu risiko ini besar. Jika identitasku terbongkar, reputasiku akan lebih hancur. Tapi aku tak punya pilihan lain. Clarissa bukan hanya menyebarkan rumor, dia membunuh karakterku secara perlahan. Ia memotong potongan video ketika aku menegurnya, dan mengunggahnya seolah aku bersikap sombong terhadap karyawan kecil. Komentar-komentar netizen penuh dengan hujatan. Tapi aku tidak membalas. Aku tahu, kebenaran bukan untuk dipertahankan dengan emosi, melainkan dengan bukti dan waktu. Namun, konflik yang paling sulit adalah dengan Rafael. Aku pernah berdiri di depan tokonya, berniat masuk dan menjelaskan semuanya. Tapi langkahku selalu terhenti di depan pintu kaca. Rafael sudah terlalu jauh menjauh. Aku tahu dia merasa dikhianati. Dan aku tak bisa memaksanya percaya padaku lagi. Tapi aku juga tahu, saat semua ini usai, aku ingin dia tahu bahwa aku memperjuangkannya bukan karena rasa kasihan, tapi karena aku percaya dia layak mendapatkan keadilan. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika suatu hari Rafael tahu kebenarannya, aku tak akan menuntut apapun darinya. Aku hanya ingin dia bisa melihatku sebagai seseorang yang tetap berdiri saat semua orang menjatuhkannya. Di tengah badai itu, aku mulai menyiapkan laporan resmi ke pihak direksi mall, lengkap dengan bukti-bukti manipulasi Farrell dan aktivitas mencurigakan Clarissa. Aku tahu saat surat itu masuk, semuanya akan pecah. Mungkin aku akan dicap sebagai pengkhianat. Mungkin aku akan kehilangan semua posisiku di perusahaan keluarga. Tapi aku tak takut. Aku memilih berdiri di garis api karena aku tahu, jika aku diam, maka aku sama bersalahnya dengan mereka yang melakukan kejahatan. Dunia boleh melawanku, tapi aku punya satu hal yang tak bisa mereka hancurkan: integritas. Rafael duduk di pojok butiknya yang sepi, memandangi laporan keuangan yang makin hari makin menyusut. Pandangannya kosong, tapi hatinya bergolak. Sudah beberapa minggu sejak kontraknya dibatalkan sepihak oleh manajemen mall, dan semua terjadi begitu cepat. Ia merasa dijatuhkan tanpa peringatan. Namun, malam itu, saat tanpa sengaja membuka email yang tersaring ke folder spam, ia menemukan satu kiriman dari akun anonim berisi bukti-bukti manipulasi data keuangan, dan nama Farrell tertera jelas di dalamnya. Mulanya Rafael ragu, berpikir ini mungkin jebakan. Tapi satu demi satu potongan informasi itu cocok dengan kejanggalan yang selama ini ia rasakan. Dan hal yang paling mengejutkannya, bukti itu dikirim oleh seseorang yang menyebut dirinya saksi dari dalam. Aku tahu ini saatnya mendekati Rafael. Saat itu malam minggu, dan aku menunggunya di luar butik yang nyaris tutup. Saat ia keluar, wajahnya langsung tegang melihatku. Aku nggak mau dengar alasanmu, katanya dingin. Tapi aku hanya menyerahkan satu berkas tebal padanya. Baca ini. Setelah itu kalau kau masih ingin menjauh dariku, aku nggak akan mengganggu lagi. Dia diam, menatapku sejenak, lalu mengambil dokumen itu tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu aku pulang dengan dada berdegup kencang. Aku tahu, kalau Rafael benar-benar membaca semuanya, segalanya bisa berubah. Tapi aku juga sadar, ini belum akhir dari perjuangan, karena bahaya justru akan datang dari Clarissa. 3 hari kemudian Rafael mendatangiku.
Wajahnya masih kaku, tapi ada bara di matanya. Aku percaya sekarang, katanya pelan. Dan aku minta maaf. Aku ingin memeluknya saat itu juga, tapi kutahan. Ada hal yang lebih penting. Kami harus menyusun rencana. Kita nggak bisa jatuhin Farrell hanya dengan dokumen. Kita butuh bukti fisik, pengakuan, dan saksi. Rafael mengangguk. Sejak itu, kami mulai bertemu diam-diam, menyusun strategi seperti dua mata-mata yang mencoba membuka konspirasi besar. Rasanya aneh, dari orang yang sempat saling curiga, kami berubah menjadi rekan seperjuangan. Tapi itulah yang membuat hubungan kami terasa lebih kuat. Kami sama-sama pernah terluka. Namun, di saat kami mulai percaya satu sama lain, bencana baru datang. Adik perempuanku, Mala, yang baru berusia 10 tahun, menghilang sepulang sekolah. Ibuku panik bukan main. Ayah memerintahkan seluruh keamanan mal mencari, bahkan melibatkan polisi. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar penculikan biasa. Dan dugaan itu benar ketika aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kau masih ngoprek masa lalu orang lain, adikmu nggak akan pernah kembali. Oce. Tubuhku langsung lemas. Clarissa. Hanya dia yang tega melakukan ini. Farrell mungkin licik, tapi ia terlalu pengecut untuk melakukan hal sekeji ini. Aku tak bisa menangis. Tak bisa panik. Aku harus tetap tenang demi Mala. Bersama Rafael, aku melacak lokasi terakhir ponsel Mala yang sempat aktif beberapa jam sebelum dinonaktifkan. Kami berdua menyusuri petunjuk yang mengarah ke rumah kosong di pinggiran kota. Di sana, kami tidak menemukan siapa-siapa, hanya boneka milik Mala yang tergeletak di sudut ruangan. Itu cukup jadi sinyal bahwa dia pernah ada di sana. Keesokan harinya, Clarissa menghubungiku dengan video call dan menunjukkan Mala yang tampak ketakutan. Kau pilih, berhenti menyelidiki Farrell, atau adikmu nggak akan pernah pulang. Amarahku membuncah, tapi aku tahu tak bisa melawannya dengan gegabah. Aku menyusun rencana bersama Rafael, menggabungkan jejak digital, kamera pengintai jalanan, dan bantuan dari jurnalis yang sebelumnya kubantu. Kami membalikkan ancaman itu. Dengan bukti video dan saksi mata, kami melaporkan penculikan ini diam-diam ke polisi, tanpa membuat kegaduhan publik. Tapi kami juga bermain cerdas, berpura-pura menuruti Clarissa, menghentikan penyelidikan, dan mengatur pertemuan untuk negosiasi. Di hari H, Rafael diam-diam memasang alat perekam dan menyembunyikan polisi di sekitar lokasi. Saat akhirnya Clarissa muncul dengan Mala dalam genggaman, semua terasa melambat. Aku tak bisa menahan air mata melihat adikku ketakutan. Tapi saat Clarissa mulai berbicara dan menyebutkan semua kejahatannya tanpa sadar, polisi segera bergerak dan menangkapnya. Mala selamat. Tapi malam itu aku sadar satu hal, perang ini belum usai. Farrell masih bebas. Tapi aku dan Rafael kini punya misi bersama. Kami bukan lagi korban. Kami adalah perlawanan. Langit sore itu tampak muram, seolah tahu bahwa malam nanti akan menjadi titik balik yang menentukan segalanya. Setelah Clarissa ditangkap dan Mala berhasil diselamatkan, aku dan Rafael tahu bahwa kami hanya punya satu langkah terakhir untuk benar-benar menghancurkan konspirasi yang telah membuat hidup banyak orang kacau, menjatuhkan Farrell. Tapi itu bukan perkara mudah. Farrell bukan sekadar karyawan licik, dia ahli dalam memanipulasi, menutup jejak, dan memainkan peran korban. Ayahku pun masih berada dalam posisi ragu, meski mulai membuka mata atas berbagai kejanggalan. Maka, kami pun menyusun satu skenario terakhir, mempertemukan semua pihak dalam rapat evaluasi manajemen yang selama ini hanya formalitas, dan menjadikannya panggung pertarungan terakhir. Hari itu, ruang rapat utama mall dipenuhi oleh para manajer, kepala departemen, dan tentu saja, ayah. Farrell datang dengan senyum percaya diri, seolah ia masih menguasai medan. Namun ekspresi itu perlahan memudar saat Rafael melangkah masuk membawa koper penuh dokumen dan USB drive. Aku berdiri di sisi Rafael. Hari ini bukan cuma soal laporan keuangan, tapi soal kebenaran yang selama ini ditutupi, ucapku lantang. Ayah menatapku lekat-lekat, tak berkata apa-apa, tapi aku tahu beliau siap mendengarkan. Kami memutar rekaman pengakuan Clarissa yang menyebut keterlibatan Farrell, lalu melampirkan bukti transaksi manipulatif, hingga laporan penyalahgunaan anggaran yang sengaja dikaburkan.
Farrell mencoba membela diri. Ini semua fitnah. Kalian berdua sengaja menjebakku karena cemburu dan dendam pribadi. Teriaknya sambil menunjuk Rafael dan aku. Tapi saat ayah melihat bukti transfer dana ke rekening pribadi Farrell yang terhubung dengan proyek fiktif, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan kecewa, tapi hancur. Aku mempercayaimu selama ini, Farrell. Kau kuanggap seperti anak sendiri, ucap ayah pelan, suaranya berat menahan emosi. Farrell terdiam, mungkin baru menyadari bahwa kali ini ia tidak bisa kabur. Tapi sebelum sempat bertindak lebih jauh, ia dengan cepat meraih tasnya dan berusaha kabur dari ruang rapat. Suasana langsung kacau. Aku dan Rafael mengejar hingga ke parkiran bawah tanah, tempat Farrell mencoba melarikan diri menggunakan mobilnya. Tapi kami sudah lebih dulu menghubungi polisi. Saat ia membuka pintu mobil, suara sirine menggema dan 5 aparat langsung mengepungnya. Farrell masih mencoba melawan, tapi semua sudah terlambat. Tangannya diborgol, wajahnya muram tanpa sisa kesombongan. Aku berdiri menatapnya. Bukan dengan dendam, tapi dengan kelegaan. Aku kasihan padamu, Farrell. Kau punya semua kesempatan untuk sukses, tapi kau memilih jalan licik. Ia tidak membalas. Hanya menatapku sekali, sebelum akhirnya dibawa pergi. Ayah duduk termenung di ruangannya malam itu, ditemani setumpuk berkas dan kopi yang sudah dingin. Aku masuk pelan, tak ingin mengganggu. Maafkan aku, nak, katanya tiba-tiba. Aku terlalu sibuk membesarkan bisnis, sampai lupa mendengarkan anakku sendiri. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. Ayah sudah melakukan yang terbaik. Tapi mulai sekarang, kita jalani ini bersama. Beliau mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat senyum yang tulus dari wajahnya. Senyum seorang ayah yang akhirnya memilih mendengar hati daripada angka. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa pemulihan. Rafael kembali mendapatkan kontraknya di mall, dan bahkan diangkat sebagai penasihat program kemitraan baru untuk UMKM. Ia menatapku dengan cara yang berbeda sekarang, bukan lagi dengan prasangka, tapi dengan kepercayaan. Aku tahu hubungan kami masih belum sempurna, tapi setidaknya, kami sudah berada di jalan yang sama. Jalan yang dulunya gelap oleh intrik dan pengkhianatan, kini mulai diterangi oleh harapan dan keberanian. Tapi aku juga tahu, ini belum akhir. Masih banyak luka yang harus disembuhkan, mimpi yang harus dikejar, dan kebaikan yang harus diperjuangkan. Karena ini bukan cuma soal membongkar kejahatan Farrell, bukan hanya menyelamatkan adikku, atau menegakkan keadilan di mall milik ayahku. Ini tentang membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tak peduli seberapa dalam ia dikubur. Dan malam itu, saat kulihat Rafael berdiri di teras mall menatap bintang-bintang, aku tahu, pertarungan boleh usai, tapi cerita kami baru saja dimulai. Kehidupan setelah pengungkapan Farrell terasa seperti babak baru, namun tak ada yang bisa memutar kembali waktu atau menghapus jejak-jejak luka yang telah ditinggalkan. Meskipun Farrell dan Clarissa kini berada di balik jeruji besi, aku merasa ada banyak yang harus dipulihkan. Terutama hubungan dengan ayah yang kini tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Kami memang telah melewati ujian berat bersama, namun ikatan yang pernah ada antara kami berdua tampak retak. Setiap kali aku berusaha membuka pembicaraan, beliau selalu menghindar dengan alasan sibuk. Aku tahu beliau merasa bersalah, tapi yang lebih sulit adalah menerima kenyataan bahwa di balik semua itu, kami masih belum bisa sepenuhnya berbicara satu sama lain. Di sisi lain, Rafael yang kini bekerja lebih dekat denganku, merasa lebih canggung setiap kali berhadapan denganku. Meski semuanya terlihat baik-baik saja di luar, aku tahu bahwa di dalam hati kami, ada banyak hal yang belum terselesaikan. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa rasa canggung itu datang dari ketidakpastian perasaan kami berdua. Rafael bukan hanya rekan kerja lagi, ia adalah seseorang yang aku kenal dengan baik, tapi juga seseorang yang telah terbukti mendalam dalam perasaannya terhadapku. Namun, bagaimanakah kami bisa melangkah lebih jauh, sementara masa lalu kami penuh dengan keraguan dan ketidakpastian? Hari itu, di kantor manajemen mall, kami menerima kabar gembira bahwa program Hari Kesetaraan yang aku usulkan telah disetujui untuk diluncurkan dalam waktu dekat. Ayah, meskipun tampak lebih tenang, tidak banyak berbicara tentang keputusan besar yang diambil.
Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Namun, kesempatan ini adalah peluang bagiku untuk memperbaiki segalanya, dan mengingatkan pada diriku sendiri bahwa aku harus terus berjuang, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masa depanku. Di tengah kesibukan ini, aku mengundang ayah untuk makan siang di luar. Aku ingin sekali berbicara dengannya tentang apa yang terjadi selama ini, dan betapa aku berharap bisa menemukan kembali kedekatan yang dulu kami miliki. Tentu saja, ayah datang dengan wajah yang serius dan penuh tanda tanya. Namun, ia tetap mengizinkan aku untuk berbicara. Ayah, aku tahu kamu merasa bersalah. Aku juga merasa begitu. Kita semua salah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mulai dari awal lagi. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, mulai dari kita berdua. Aku menatapnya penuh harap, mencoba mencari secercah harapan di matanya. Setelah lama terdiam, ayah akhirnya mengangguk. Aku memang banyak salah, Dinda. Tapi aku tidak ingin kesalahan itu menghancurkanmu. Suaranya bergetar, dan aku tahu betapa beratnya beban yang ia rasakan. Aku akan berusaha lebih baik. Aku janji. Itu adalah saat yang penuh haru, saat di mana dinding antara aku dan ayah perlahan mulai retak. Kami menghabiskan sisa waktu makan siang itu dengan berbicara lebih banyak tentang masa lalu, tentang bisnis, dan tentang harapan yang kami miliki. Aku bisa merasakan ketegangan itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Meskipun aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi setidaknya saat itu aku tahu bahwa kami telah memulai sesuatu yang lebih baik. Sementara itu, Rafael semakin terbuka dengan diriku. Kami sering berbicara setelah jam kerja, berbagi cerita, bahkan tentang masa lalu yang penuh dengan kekecewaan. Ternyata, ia pernah kehilangan orang tuanya di usia yang sangat muda, dan sejak itu ia harus berdiri sendiri. Rasa kehilangan itu yang membuatnya sulit mempercayai orang lain, bahkan saat ia merasa nyaman denganku. Namun, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa nyaman. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih antara kami, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan melalui setiap tatapan, setiap tawa kecil yang kami bagi, setiap momen yang membuat kami semakin dekat. Suatu malam, setelah rapat dengan manajemen mall, Rafael mengajakku berjalan-jalan ke taman kota. Kami duduk di bangku, dan tanpa kata, kami saling memandang. Aku tahu dia ingin berkata sesuatu, dan aku pun merasa hal yang sama. Dinda, katanya akhirnya, suaranya terdengar begitu lembut dan penuh arti. Aku nggak bisa menyangkal kalau aku mulai merasa lebih dari sekadar teman terhadapmu. Aku takut aku terlambat, tapi aku juga takut kalau aku nggak mengatakannya sekarang. Aku akan menyesal selamanya. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Rasanya aku tahu apa yang akan dia katakan, tetapi tetap saja, mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya membuat segalanya terasa lebih nyata. Aku juga merasa hal yang sama. Aku mengakui perlahan. Kami saling diam sejenak, merenung, sebelum akhirnya senyuman tipis muncul di wajah kami berdua. Itu adalah senyuman yang penuh dengan harapan dan kemungkinan baru. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah, bukan hanya hubungan antara aku dan Rafael, tetapi juga hubungan yang lebih baik dengan ayah, dengan diriku sendiri. Kebenaran yang terungkap tentang Farrell dan Clarissa memang membawa banyak perubahan, tetapi yang lebih penting adalah kenyataan bahwa kadang-kadang, kita harus melalui banyak rintangan untuk bisa menemukan kebenaran sejati tentang diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan atau rasa bersalah. Aku mulai memahami bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari perjalanan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit kembali dan memperbaiki segala hal yang rusak. Kehidupan ini masih panjang, dan meskipun banyak yang belum sempurna, aku yakin kami bisa menghadapinya bersama. Dan dengan Rafael di sisiku, serta ayah yang akhirnya membuka hatinya, aku percaya bahwa masa depan yang lebih cerah ada di depan kami. Setelah banyak peristiwa yang kami lewati, aku mulai merasa bahwa semua yang terjadi, meskipun penuh dengan cobaan dan pengorbanan, membawa kami pada satu titik yang sangat penting. Mall yang dulu hanya menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan, kini mulai bertransformasi menjadi tempat yang lebih inklusif. Aku tak bisa menyembunyikan rasa bangga saat Hari Kesetaraan yang aku usulkan akhirnya diterima dengan antusiasme yang luar biasa.
Itu adalah program yang mempertemukan berbagai kalangan, dari mereka yang berkekurangan hingga mereka yang bergelimang harta, untuk menunjukkan bahwa di dunia ini, kedudukan seseorang tidak seharusnya ditentukan oleh latar belakang sosial, tetapi oleh kualitas dan kemanusiaannya. Namun, untuk sampai ke titik ini, aku tahu aku harus menghadapi banyak tantangan yang lebih besar. Hari-hari menjelang pelaksanaan acara itu adalah masa-masa yang penuh dengan perasaan campur aduk. Walaupun ide ini mendapat sambutan baik dari pihak manajemen, terutama dari ayah yang mulai melihat nilai dari program ini, masih ada banyak pihak yang meragukan apakah konsep ini bisa diterima oleh pengunjung mal yang terbiasa dengan suasana eksklusif dan selebriti yang mengenakan pakaian mewah. Bahkan beberapa manajer lama menganggap Hari Kesetaraan sebagai ide yang tidak realistis, yang bisa merusak citra mal. Mereka khawatir mal yang dulunya menjadi tempat pertemuan orang-orang kelas atas akan terlihat murahan jika harus melibatkan kalangan bawah. Namun, aku tidak menyerah. Aku tahu ini adalah kesempatan besar untuk memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan adalah masalah yang lebih besar daripada sekadar status sosial. Rafael, yang kini lebih sering berbicara denganku, selalu memberi dukungan. Awalnya ia ragu tentang keberhasilan acara ini, tetapi setelah berbicara panjang lebar denganku tentang visi yang lebih besar, ia akhirnya setuju untuk membantu. Kami menyusun segala sesuatunya dengan cermat, memastikan bahwa seluruh elemen acara, mulai dari pendaftaran peserta hingga pemilihan produk lokal yang akan dipamerkan, berjalan dengan lancar. Kami juga mengundang banyak pengusaha kecil, UMKM yang selama ini kesulitan untuk menembus pasar mainstream, untuk berpartisipasi. Rasanya sangat memuaskan melihat mereka yang awalnya merasa terpinggirkan kini mendapat kesempatan untuk menunjukkan karya mereka di tengah keramaian mal mewah ini. Ketika hari pelaksanaan tiba, aku merasa campuran antara antusias dan cemas. Menghadapi banyak pengunjung yang sudah terbiasa dengan kemewahan, aku khawatir mereka tidak akan menerima konsep ini dengan baik. Namun, begitu acara dibuka, aku melihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang jauh melampaui ekspektasiku. Beberapa pengunjung yang awalnya ragu mulai menunjukkan ketertarikan pada stan-stan pengusaha kecil, dan beberapa dari mereka bahkan mulai membeli produk-produk yang dipamerkan. Rasanya seperti aku menyaksikan sebuah revolusi kecil dalam dunia bisnis dan kesetaraan. Aku bisa melihat senyum-senyum puas di wajah mereka yang sebelumnya merasa tidak dihargai, dan itu memberikan kebahagiaan yang tak tergantikan. Di sisi lain, meskipun acara itu sukses besar, aku tahu bahwa perubahan yang aku usulkan bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak di dalam manajemen mal mulai mempertanyakan apakah hal ini akan berlanjut ke masa depan. Mereka masih merasa bahwa konsep ini terlalu radikal, dan khawatir akan mempengaruhi keuntungan jangka panjang mal. Namun, ayah, meski sedikit ragu pada awalnya, mulai menunjukkan dukungannya. Kita harus berani mencoba hal baru, Dinda. Ini bukan hanya soal keuntungan. Ini soal legasi yang ingin kita bangun, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu. Setidaknya, meskipun perjalanan kami masih panjang, kami sudah berhasil membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil. Sementara itu, hubungan aku dan Rafael juga mulai berubah. Kami semakin dekat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada ikatan yang lebih dalam di antara kami. Mungkin, inilah yang sebenarnya kami butuhkan, kesempatan untuk bekerja bersama, mengatasi tantangan bersama, dan menemukan cara untuk saling mendukung. Aku tahu bahwa perasaan kami terhadap satu sama lain sudah berubah jauh dari sebelumnya. Dan meskipun kami belum sepenuhnya mengungkapkan apa yang ada di hati masing-masing, kami mulai merasa nyaman satu sama lain. Seringkali kami berbagi pandangan tentang masa depan, tentang apa yang ingin kami capai, dan tentang bagaimana kami bisa bekerja bersama untuk mewujudkannya. Aku ingin kamu tahu, Dinda, bahwa aku sangat menghargai segala yang telah kamu lakukan, bukan hanya untuk mal ini, tetapi juga untuk dirimu sendiri, katanya suatu malam, setelah acara yang sangat sukses itu. Kata-katanya begitu tulus, dan aku bisa merasakan betapa besar rasa hormat dan kekaguman yang ia miliki. Meski banyak yang berubah, aku tahu bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan. Masih ada tantangan yang lebih besar, dan masa depan tidak selalu terlihat cerah. Namun, aku sudah lebih siap untuk menghadapinya. Aku belajar bahwa perubahan tidak datang dengan mudah, dan kadang kita harus berjuang keras untuk mewujudkan ide yang kita yakini.
Tetapi setiap langkah yang kami ambil bersama, baik itu untuk menjalankan program, mengubah cara orang berpikir, atau memperbaiki hubungan dengan ayah, membuatku merasa bahwa apa yang kami lakukan adalah langkah yang benar. Aku mulai merasa bahwa kami semua, baik aku, ayah, maupun Rafael, sedang menuju ke arah yang lebih baik. Ini bukan hanya soal pekerjaan atau kesuksesan pribadi, tetapi soal bagaimana kami bisa membuat dunia di sekitar kami sedikit lebih baik. Malam itu, saat aku berdiri di balkon rumah ayah, memandang langit yang penuh bintang, aku merasa damai. Ada perasaan puas yang datang dari dalam hatiku, bahwa meskipun kami masih berada dalam perjalanan panjang, kami telah mengambil langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Tidak hanya untuk keluarga kami, tetapi untuk seluruh dunia yang melihat kami dari jauh. Dan aku tahu, suatu hari nanti, dunia akan melihat bahwa apa yang kami mulai di sini, dengan keberanian, dengan ketulusan, akan menjadi warisan yang membanggakan. Sebuah warisan yang melampaui harta dan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk semua orang, tanpa memandang status, latar belakang, atau kelas sosial. Itulah perubahan besar yang ingin aku bawa, dan aku tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan terus kami tempuh. Setelah sekian lama berjalan dengan segala tantangan yang datang, aku mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan atau memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa bertahan dan tumbuh melalui segala ujian yang menghadang. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang kubuat, membawa dampak besar tidak hanya bagi diriku sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarku. Aku merasa bahwa meskipun banyak yang sudah berubah, terutama dalam hubungan kami dengan Rafael, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Ujian-ujian yang datang dalam hidup ini selalu bisa menguatkan kita jika kita menghadapinya dengan hati yang terbuka. Salah satu ujian terbesar yang aku hadapi datang ketika aku harus mengambil keputusan yang sangat penting terkait dengan masa depan mall yang selama ini menjadi tempat aku bekerja. Mall yang dulunya hanya tempat hiburan dan belanja bagi mereka yang mencari kemewahan, kini mulai bertransformasi menjadi lebih dari sekadar pusat perbelanjaan. Aku ingin menjadikannya sebagai tempat yang menginspirasi perubahan sosial, tetapi itu bukan hal yang mudah. Banyak pihak, terutama para pemegang saham dan pengusaha besar yang berinvestasi di mall tersebut, mulai ragu dengan arah yang aku tuju. Mereka khawatir bahwa fokus pada program sosial dan kesetaraan akan mengurangi profitabilitas. Mereka tidak melihat nilai jangka panjang dari perubahan ini, dan bagi mereka, segala hal harus dihitung dengan angka, bukan dengan perasaan atau idealisme. Dalam rapat besar yang diadakan untuk membahas masa depan mall, aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Beberapa orang mulai mempertanyakan visi yang aku usung, dan meskipun ayah ada di sana untuk mendukungku, aku bisa merasakan keraguan yang juga datang dari dirinya. Aku tahu bahwa ayah sangat menyayangiku, tetapi dia juga memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menjalankan bisnis. Malam itu, ketika rapat selesai dan semua orang kembali ke posisinya masing-masing, aku merasa kelelahan yang mendalam. Rasanya seolah-olah dunia ini menekan pundakku begitu berat. Aku ingin menyerah, ingin melarikan diri dari semua tekanan itu, tetapi di saat yang sama, aku tahu bahwa aku harus melangkah lebih jauh. Saat aku pulang ke rumah, aku merasa sangat kosong. Semua yang terjadi di rapat itu terus berputar dalam pikiranku, seolah-olah aku terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa kupecahkan. Aku duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang gelap, mencoba menenangkan diri. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dan saat aku menoleh, aku melihat Rafael berdiri di belakangku. Wajahnya tampak serius, dan aku tahu bahwa dia bisa merasakan kegelisahanku. "Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian, Dinda," katanya dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Kata-katanya menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang bisa aku ungkapkan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata itu. Ada kepedulian yang tulus, ada ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kami belum sepenuhnya mengungkapkan apa yang kami rasakan satu sama lain. Rafael duduk di sampingku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami berbicara dari hati ke hati. Aku mengungkapkan semua perasaanku, betapa beratnya beban yang harus aku tanggung, betapa aku merasa terjebak dalam sebuah dunia yang mengukur segala sesuatu dengan angka dan keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih besar.
Aku berbicara tentang ketidakpastian masa depan, tentang kekhawatiran akan apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa mempertahankan fisikku untuk perubahan yang lebih baik. Dan ketika aku selesai berbicara, Rafael hanya terdiam sejenak, memandangku dengan mata yang penuh pengertian. Aku tahu betapa kerasnya kamu berjuang, Dinda, katanya dengan lembut. Dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap berjuang. Itu yang membuatmu berbeda, yang membuatku menghargaimu lebih dari sekadar seorang rekan kerja. Kata-kata itu memberi kekuatan yang tak terduga. Mungkin selama ini, aku merasa seolah-olah aku berjuang sendirian, berusaha untuk memenuhi harapan semua orang di sekitarku, terutama ayah. Namun, saat Rafael mengungkapkan rasa hormatnya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihat perjuanganku, bukan hanya sekadar hasil yang aku capai. Terkadang, kita lupa bahwa perjuangan itu sendiri adalah bagian dari perjalanan yang tak kalah penting. Dengan Rafael di sisiku, aku merasa lebih kuat untuk menghadapi segala ujian yang datang. Keesokan harinya, aku kembali ke mall dengan tekad yang lebih kuat. Aku tahu bahwa keputusan besar yang harus aku buat tidak hanya akan mempengaruhi bisnis, tetapi juga hidup banyak orang. Aku memutuskan untuk menghadapi tantangan ini dengan cara yang lebih terbuka, untuk tidak terjebak dalam ketakutan atau keraguan. Aku mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat, dan kali ini, aku berbicara dengan lebih lantang dan penuh keyakinan. Aku menjelaskan visi yang aku miliki, bukan hanya tentang profitabilitas, tetapi tentang perubahan sosial yang lebih besar, tentang bagaimana mall ini bisa menjadi simbol dari sebuah dunia yang lebih adil dan inklusif. Rafael berdiri di sampingku saat aku berbicara, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Aku bisa merasakan kehadirannya memberi kekuatan tambahan, dan perlahan, aku mulai melihat perubahan di mata mereka yang sebelumnya meragukan ide-ide kami. Mungkin butuh waktu, tetapi aku tahu bahwa langkah pertama sudah diambil. Ujian besar ini, yang tampaknya mengancam segalanya, justru menjadi titik balik yang menguatkan aku dan Rafael. Aku menyadari bahwa dalam setiap ujian yang kita hadapi, ada peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Kami berdua, terutama aku, tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama setelah melewati ujian ini. Kami telah berubah, dan meskipun jalan ke depan masih penuh dengan tantangan, kami tahu bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berdiri di balkon rumah, memandang keluar ke kota yang tampak bersinar di bawah cahaya lampu, namun hatiku jauh dari damai. Banyak yang berubah dalam hidupku, dan meskipun perjalanan ini penuh dengan liku, aku merasa semakin dekat dengan keputusan besar yang harus aku buat. Di hadapanku kini ada pilihan yang tak bisa dihindari, melangkah maju dengan Rafael atau menyerah pada masa lalu yang terus membayang. Rafael, yang telah menjadi bagian penting dalam hidupku selama beberapa bulan terakhir, kini berada di persimpangan jalan yang sama. Aku bisa merasakan kekuatan dan keteguhan dalam dirinya, meskipun dia seringkali menyembunyikan kegelisahan dan rasa takutnya. Keputusannya untuk tetap berada di sisiku, meskipun aku seringkali melibatkan diri dalam dunia yang penuh tekanan dan konflik, adalah sesuatu yang tidak mudah. Dia memilih untuk tidak menyerah pada ketakutannya akan masa lalu, terutama pada mantan pacarnya yang kembali hadir dalam hidupnya, mengingatkan dirinya tentang luka-luka yang belum sembuh. Aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang memengaruhi pilihannya, namun aku merasa semakin dekat dengan keputusan yang harus diambilnya. Aku tak bisa menyangkal bahwa perasaan di antara kami berdua semakin dalam, meskipun selalu ada keraguan yang mengganggu. Ketika mantan pacarnya, Liana, datang dari luar negeri dan mengaku masih mencintainya, aku merasa seolah-olah dunia kami berdua terancam runtuh. Aku tidak ingin Rafael bingung atau terjebak antara masa lalunya dan masa depannya bersama aku. Tetapi, di sisi lain, aku juga tidak ingin menjadi beban dalam hidupnya. Aku ingin dia memilih dengan hati, bukan dengan kewajiban atau rasa kasihan. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan hati terbuka. Aku mengirimkan pesan singkat kepadanya, memintanya untuk bertemu di tempat yang kami berdua sering kunjungi, tempat di mana segala kenangan manis dan pahit kami terpatri. Ketika aku sampai di sana, Rafael sudah menunggu, berdiri di bawah cahaya rembulan yang menyinari wajahnya. Ada keheningan yang menyelimuti kami, tetapi kali ini bukan keheningan yang menakutkan. Ini adalah keheningan yang mengundang pemahaman. Aku memulai percakapan dengan lembut.
Rafael, aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi, kataku, suara sedikit bergetar. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghormati perasaanmu. Aku tahu bahwa masa lalumu dengan Liana masih meninggalkan jejak di hatimu. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih antara aku dan dia. Aku hanya ingin kamu memilih dengan hati, dengan apa yang kamu rasakan di dalam dirimu, bukan karena aku atau siapapun. Rafael menatapku dengan mata yang penuh kejujuran. Dinda, aku sudah lama ragu. Aku takut memilih salah. Aku takut kalau aku memilihmu, aku akan mengecewakan banyak orang, terutama Liana yang kembali ke dalam hidupku. Suaranya hampir tenggelam dalam kebingungannya. Aku masih mencintainya, Dinda. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda ketika aku bersamamu. Hatiku terasa sakit mendengar kata-kata itu, namun aku tahu ini adalah bagian dari proses yang harus kami lewati. Aku tidak bisa mengharapkannya untuk melupakan masa lalunya begitu saja. Aku mengerti, Rafael. Dan aku tidak akan memaksamu untuk memilih sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, apapun keputusan yang kamu ambil. Kemudian, dia mendekat dan meraih tanganku dengan lembut, seolah-olah memberikan pengertian tanpa kata-kata. Kami berdiri dalam keheningan, saling memandang dalam perasaan yang campur aduk. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya, namun ada satu hal yang aku yakini. Apapun yang terjadi, aku ingin dia bahagia. Kami berdua tidak sempurna, dan kami sudah melewati banyak hal bersama. Tetapi di saat yang sama, kami harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hubungan bisa dipaksakan. Rafael akhirnya berbicara, dan suara lembutnya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Dinda, aku pikir aku sudah tahu jawabannya. Meskipun aku masih mencintai Liana, aku juga tahu bahwa kamu yang paling membuatku merasa hidup, merasa dihargai. Aku tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Dan aku tidak bisa terus membawa perasaan yang membuatku takut untuk melangkah maju. Dia menatapku dengan mata penuh keyakinan, dan aku merasakan sebuah kedalaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku memilihmu, Dinda. Aku memilih masa depan kita bersama, apapun yang akan terjadi. Kata-katanya yang tegas membuat hatiku berdebar. Meskipun masih ada keraguan, aku bisa merasakan ketulusan dalam pilihannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang aku tahu adalah bahwa kami sudah melalui perjalanan yang panjang untuk sampai di titik ini. Kami telah melewati ujian yang menguji kesabaran, kekuatan, dan cinta kami, dan kini kami berdiri di ambang sebuah awal yang baru. Saat kami berjalan berdampingan, aku merasa bahwa hidup ini tidak pernah bisa diprediksi. Namun, satu hal yang pasti adalah kami telah menemukan satu sama lain. Dan itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada semua yang pernah kami harapkan. Mungkin perjalanan kami belum selesai, tetapi dengan keputusan ini, kami siap menghadapi apapun yang akan datang. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi segala tantangan dengan kekuatan yang lebih besar, bersama.